zaman sekarang, kita kan bisa dapat jawaban instan dari AI buat pertanyaan apapun. Tapi, pernah kepikiran nggak, apa sih yang bisa kita pelajari dari kebijaksanaan seorang ulama besar zaman dulu? Terutama soal berharganya ucapan, "Saya tidak tahu." Oke, mari kita bedah sama-sama. Coba bayangin deh, ada seorang pria yang udah menempuh perjalanan berbulan-bulan, jauh banget, cuma buat bertanya sama salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam, Imam Malik bin Anas. Setelah perjalanan yang super melelahkan itu, dia mengajukan pertanyaannya. Dan sang imam cuma jawab dengan kalimat ini, "La uhsinuha, aku tidak mengerti masalah itu dengan baik." Jawaban yang, wow, mengejutkan kan? Dan bukan cuma itu, ada riwayat sejarah yang mencatat bahwa dalam satu kesempatan, Imam Malik dikasih 40 pertanyaan. Tahu nggak jawabannya apa? Untuk 36 di antaranya beliau menjawab, "Saya tidak tahu." Jangan salah, ini bukan tanda beliau nggak pinter, justru sebaliknya. Ini adalah puncak dari integritas keilmuan. Prioritas beliau itu bukan biar kelihatan serba tahu, tapi untuk menyampaikan kebenaran sejati. Nah, ini nih poin pentingnya. Bagi Imam Malik dan para ulama besar, ilmu itu bukan soal seberapa banyak informasi yang bisa mereka keluarkan. Ilmu itu adalah tentang pemahaman yang mendalam, yang penuh tanggung jawab. Ada rasa takut yang luar biasa kalau sampai menyesatkan orang lain. Jadi setiap fatwa atau jawaban itu bebannya berat banget. Oke, sekarang kita lompat ke zaman kita. Kita juga punya mesin penjawab modern, Large Language Models, atau biasa disingkat LLM. Ya, inilah teknologi di balik ChatGPT, Gemini, dan sejenisnya. Kita bisa tanya apa saja, dari fakta ringan sampai pertanyaan rumit soal hukum agama atau fatwa, dan jawabannya keluar dalam hitungan detik. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau mesin ini dihadapkan pada pertanyaan yang dia nggak tahu jawabannya, apa yang dia lakukan? Apa dia bakal meniru kerendahan hati Imam Malik? Atau dia bakal melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda? Lihat deh, contoh nyata dari risetnya OpenAI ini. Waktu 3 model AI yang beda ditanya, apa judul disertasi Adam Kalai, ketiganya ngasih jawaban yang beda-beda. Dan tahu nggak, semuanya salah. Nggak ada satupun dari mereka yang bilang, "Saya nggak tahu." Semuanya justru mengarang jawaban dengan penuh percaya diri. Perilaku kayak gini tuh ada istilah teknisnya, dan ini adalah inti masalah kenapa kita harus super hati-hati kalau mau mengandalkan AI buat informasi penting. Fenomena ini disebut halusinasi. Jadi, apa sih halusinasi AI itu? Gampangnya gini, ini adalah kondisi saat model AI ngasih informasi yang kedengarannya meyakinkan banget, tapi sebetulnya salah total atau ngaco. AI itu bukannya ngaku nggak tahu, tapi malah nebak dengan pede, seolah-olah dia tahu persis apa yang dia omongin. Dan disinilah kita bisa lihat perbedaannya yang tajam banget. Di satu sisi, ada tradisi keilmuan Islam yang bahkan bilang, jawaban "saya tidak tahu" itu separuh dari ilmu. Ini dianggap tanda kebijaksanaan. Di sisi lain, kita punya AI yang memang dilatih untuk selalu ngasih jawaban, bahkan kalau itu artinya harus mengarang. Lantas kenapa sih AI dirancang begini? Kenapa dia lebih milih berhalusinasi daripada ngaku punya keterbatasan? Nah, jawabannya ada di cara AI itu sendiri dilatih dan dievaluasi, seperti yang dianalisis dalam sebuah paper dari para peneliti di OpenAI. Para peneliti ini pakai analogi yang pas banget. Mereka bilang, LLM ini kayak siswa yang lagi menghadapi ujian susah. Waktu nggak yakin sama jawabannya, si siswa ini cenderung nebak atau bahkan ngarang, karena ya itu strategi terbaik buat dapat nilai maksimal. Coba kita bedah logikanya ya. Bayangin AI lagi ujian. Kalau jawabannya benar, dia dapat 1 poin. Kalau dia jawab nggak tahu, dia dapat 0 poin. Tapi, kalau dia nebak dan kebetulan benar, dia dapat 1 poin. Jadi, dari sudut pandang matematis, buat memaksimalkan skor, strategi terbaiknya apa? Ya selalu menebak, nggak ada insentif sama sekali buat bilang nggak tahu. Dan inilah kesimpulan krusialnya. Sistem AI saat ini itu dioptimalkan buat jadi peserta ujian yang jago, bukan sumber kebenaran yang bijak. Sistem ini ngasih penghargaan buat jawaban yang kelihatan benar, bukan jawaban yang benar-benar benar atau jujur soal keterbatasannya. Jadi, apa dong pelajaran yang bisa kita ambil dari perbandingan antara ulama bijak dari masa lalu dan mesin penjawab super canggih masa kini? Pelajarannya ini sangat relevan buat kita semua dalam menghadapi dunia yang penuh dengan informasi instan ini. Imam Malik pernah berkata, ilmu itu bukanlah banyaknya riwayat, melainkan cahaya yang diletakkan Allah dalam hati. Pernyataan ini benar-benar mengingatkan kita kalau pengetahuan sejati itu bukan cuma soal memproses data. Pengetahuan sejati itu melibatkan kebijaksanaan, kemampuan membedakan mana yang benar dan salah, serta rasa tanggung jawab. Dan semua itu adalah kualitas yang tidak dimiliki oleh AI. Oke,
Kita rangkum poin-poin pentingnya ya. Pertama, ingat, AI itu alat, bukan orang bijak. Kedua, dia dirancang untuk menebak, bukan untuk rendah hati. Karena itu, untuk pertanyaan-pertanyaan krusial, apalagi yang menyangkut keyakinan, kebijaksanaan, para ahli manusia itu nggak tergantikan. Dan yang terakhir, mari kita belajar untuk lebih menghargai jawaban saya tidak tahu, baik dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Kalau sebuah sistem yang begitu canggih bahkan tidak tahu kapan ia tidak tahu dan tidak mampu mengakui ketidaktahuannya, seberapa jauh kita bisa mempercayainya, terutama untuk hal-hal yang paling penting dalam hidup kita?